Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Syahrar Rahmat dari kelas B mata kuliah Praktikum Cyber Security. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas saya, yaitu ujian tengah semester pada mata kuliah ini, di mana kita ditugaskan untuk melakukan praktikum pertama hingga praktikum keempat. Oke, langsung saja kita akan melangkah pada bagian praktikum pertama, di mana pada praktikum pertama itu kita masuk ke materi footprinting dan reconnaissance. Nah, di mana pada praktikum ini tuh kita menggunakan software Attract. Jadi langsung saja sebelum kita masuk ke simulasinya, kita harus lebih dulu mengetahui apa sih footprinting dan reconnaissance itu. Jadi footprinting itu ialah tahapan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari seorang target sebelum kita melakukan penyerangan. Nah, di dalam tahapan footprinting ada beberapa macam, yaitu ada inner footprinting dan outer footprinting. Jadi inner footprinting itu merupakan tahapan melakukan penyerangan di mana kita itu berlokasi sama dengan target. Misal saya di dalam suatu tempat, contoh di lab laboratorium praktikum 406. Nah, target juga berada pada lab itu. Sedangkan outer itu kita melakukan penyerangan tapi skalanya berjauhan dengan target. Misal saya ada di kampus UIN Alauddin, sedangkan target bisa berada di Unhas. Nah, kemudian kita masuk ke reconnaissance. Jadi reconnaissance itu hampir sama dengan footprinting, yaitu tahap untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin juga. Nah, jadi reconnaissance itu ada dua macam juga, yaitu ada active reconnaissance dan passive reconnaissance. Nah, jadi active reconnaissance itu hampir sama dengan inner footprinting, kita berlokasi yang sama dengan target untuk melakukan penyerangan. Jadi kita dalam lokasi yang sama. Sedangkan untuk passive reconnaissance itu kita melakukan penyerangan dengan target, tetapi ini melalui perantara sosial media, baik itu website, Facebook, ataupun sosial media yang lain. Oke, kita langsung saja masuk ke simulasi penyerangannya. Sini kita sudah masuk ke tampilan awal dari aplikasi Attract. Nah, kita langsung klik next saja. Kemudian di sini kita masukkan project name, misal UTS Syahrial. Kemudian project kategori kita coba pilih footprinting dan kita pindahkan ke bagian data D semester 6 praktikum cyber, kemudian kita ke bagian UTS cyber. Oke, dan kita klik close. Kita coba footprinting dan next. Ini ada download website, kemudian kita coba masukkan URL dari website yang akan kita lakukan footprinting. Coba kita ketik apa nih, Kava Priority. Nah, ini dia websitenya. Kita langsung copy URL nya, Ctrl C, kemudian kita kembali ke aplikasi, kita langsung add URL nya ke sini dan oke. Kemudian kita klik next, lalu finish. Oke, kita tunggu beberapa menit. Ini tingkat kelamaan tergantung seberapa besar website yang kita lakukan scan. Oke, kita tunggu. Nah, oke, ini scan yang kita lakukan telah selesai. Selanjutnya kita coba ke filenya. Ini kita klik view log file. Nah, di sini ada lokasinya dan kita browse websitenya. Nah, ini websitenya. Ini kita sudah bisa mengakses website ini secara offline tanpa menggunakan jaringan lagi. Ini tampilan awal dari website. Kemudian kita coba cek di bagian ini file, apakah sudah masuk tadi di sini. Nah, ini merupakan beberapa folder dan juga file dari hasil scanning pada website yang telah kita lakukan tadi, dimana kita dapat informasi. Coba ini di bagian indeks. Nah,
Ini sudah berubah jadi UTS Syahrial. Nah, ini langsung kita bisa mengakses ini tanpa menggunakan jaringan atau offline. Kemudian kita masuk ke sini, test chat. Kemudian kita coba di bagian, nah ini. Nah, selain itu juga kita juga mendapatkan beberapa codingan pada website ini, tetapi hanya pada bagian core end-nya saja, untuk bagian tampilannya saja. Oke, baiklah, langsung saja kita melangkah pada praktikum kedua, di mana pada praktikum kedua ini hampir sama pada praktikum 1. Kita juga membahas mengenai footprinting, run reconnaissance lanjutan. Untuk teori dasarnya itu sendiri, kita dimana footprinting itu merupakan kegiatan mengumpulkan informasi sebelum melakukan penyerangan ke target. Sedangkan reconnaissance itu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin sebelum melakukan penyerangan. Nah, untuk footprinting dan reconnaissance itu memiliki dua macam. Ada inner footprinting dan outer footprinting. Sedangkan reconnaissance itu ada active reconnaissance dan passive reconnaissance. Untuk penjelasan masing-masingnya sudah saya jelaskan pada praktikum pertama sebelumnya. Oke, kita langsung saja melangkah pada bagian simulasinya, di mana kita menggunakan command prompt untuk melakukan simulasi. Di sini kita langsung saja mengetikkan perintah www.url dari web yang ingin kita coba ping, di mana sini saya menggunakan web kontak perkasa futures ini untuk mendapatkan IP address dari website ini. Nah, di sini kita sudah memperoleh IP addressnya, yaitu 103.118.178.46, dan juga di sini ada paket terkirim 4, paket yang diterima, dan juga ada approximate round trip times in milliseconds-nya. Oke, langsung saja kita ingin mengetahui frame size dari website ini, di mana kita bisa mengetikkan perintah ping www.cafefeatures.com min L. Coba frame size 1500, dimana di frame size ini tuh ada tulisan paket needs to be fragmented, artinya paket terlalu besar untuk berada di jaringan 1500 ini. Jadi coba kita kurangin fragmennya menjadi 1470, coba 1300 dulu. Nah, di sini bisa, artinya paket itu frame size-nya bisa berada di tidak lebih dari 1500 atau kurang dari 1500, tetapi lebih dari 1300. Oke, kita coba di frame size 1470. Kita coba. Nah, ini request timeout, artinya frame size-nya juga masih terlalu besar. Makanya kita akan kurangi. Coba kita kurangi lagi. Kita kurangi 20 ya. Kita tunggu. Kita kurangi 20. Coba kita perbesar dulu ini. Kita kurangi 20, 450. Ini kayaknya masih request timeout. Oke, kita tunggu. Nah, ini masih request timeout. Jadi coba kita kurangi lagi. Kita kurangi 10. 440. Nah, ini masih timeout sini. Ini berarti frame size-nya lumayan kecil ya untuk web ini. Kita coba 1430. Kita coba terus, kita kurangi sampai menemukan frame size atau fragmen yang benar-benar cocok untuk website ini. Kita 1430. Nah, di sini sudah berhasil, berarti dia main di sekitaran 1430. Coba kita cari 1435. Nah, ini masih bisa. Coba kita naikkan 137. Nah, ini kayaknya timeout, berarti dia kurang dari 1437, bisa saja 1435, atau kita coba 1436 frame size nya. Kita
Kita coba tunggu, ini masih request timeout 1436. Nah, ini sudah reply from. Artinya untuk website ini tuh frame size maksimumnya itu dia berada di sekitaran 1436 bytes. Nah, ini frame size yang pasti dari website ini. Kemudian kita coba tracer website ini, www.cafefutures.com. Nah, ini untuk mengetahui port-port yang kita lewati dari website ini sebelum kita tiba di port utama dari website ini. Kita lihat ada berapa tahapan. Ini tahapannya itu tergantung dari besar sebuah websitenya. Semakin besar website, semakin banyak tahapan yang kita lewati. Jadi kita tunggu beberapa detik. Nah, di sini sudah ada tulisan trace complete, artinya trace-nya sudah berhasil, di mana di sini ada 11 tahap tracing route dari website ini, dimana kita bisa lihat ini. Kita coba cocokkan pada IP-nya 103.118.178.46. Ini pada di trace ke-11 juga kita menemukan IP 103.118.178.46. Nah, ini artinya di sini kan ada 11 proses stretching. Artinya itu sebelum mendapatkan IP utama dari website ini, kita melewati beberapa IP atau beberapa port dari website ini untuk tiba di IP utama dari websitenya. Ini bisa saja IP dari admin ataupun petugas-petugas IT dari website ini, hingga kita bisa tiba di IP utamanya. Oke, selanjutnya kita melangkah pada praktikum ketiga, di mana pada praktikum ketiga kali ini kita membahas mengenai scanning network. Jadi scanning network itu adalah sebuah teknik untuk memeriksa sebuah jaringan yang terhubung pada komputer untuk mengetahui kelemahan dari sistemnya. Nah, tujuan utama dari scanning network itu sendiri yaitu untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari komputer yang terhubung pada sebuah jaringan, dan juga kita bisa mengetahui protokol dari komputer itu, baik itu kita bisa mendapatkan port yang terbuka atau software-software apa saja yang digunakan pada komputer tersebut. Oke, langsung saja kita melangkah ke simulasinya, di mana pada simulasi kali ini kita menggunakan dua tools, yaitu Command Prompt dan juga Zenmap. Nah, pertama-tama kita kayaknya harus buka Command Prompt dulu untuk mengetahui IP dari web yang akan kita scanning. Nah, kita coba mencari IP-nya, kita ping IP dulu. Di sini saya menggunakan website Cafe Futures. Untuk kita ping untuk mendapatkan IP. Nah, ini sudah ada IP-nya, jadi kita langsung kita coba tracer dulu aja langsung. Nanti kita bandingkan tracing di CMD dengan hasil tracing pada Zenmap. Tracing Futures. Ini loading. Nah, ini kita langsung buka di Zenmap. Nah, tadi ada IP itu, IP-nya 103 118 178 46. Ini IP-nya, kita langsung scan. Ini tingkat kelamaan dari scanningnya ini tuh tergantung seberapa besar website yang kita lakukan scan ini. Kita tunggu beberapa saat. Di sini juga sambil menunggu proses scanning dari website ini, kita menunggu tracing yang dilakukan di Command Prompt sebelumnya. Nanti kita bandingkan tracing dari Zenmap dan juga tracing pada bagian Command Prompt. Biasanya hasil tracingnya itu harusnya sama sih. Ini udah down ini. Coba kita ke bagian port host. Nah, di sini di bagian port host kita mendapatkan port yang terbuka dan juga beberapa port yang tertutup dari website ini, dimana port yang terbuka itu ada 5, ada port 22, port 24,
1723, port 2000, port 5678. Kemudian sini port yang terbuka ada 4, ada port 53, port 80, 443, 2500 dengan version yang berbeda-beda. Di sini ada menggunakan version generic DNS response, ada NGINX, ada MikroTik router. Kemudian juga menggunakan service-nya ada SSA, private mail, domain, HTTP, PPTP, Cisco dan lain-lain. Kemudian di sini kita melihat protokolnya, di mana semuanya menggunakan protokol TCP. Kita lihat ke bagian topologi, ini gambaran topologinya. Host detail, akurasi 87%. Ini nmap output. Nah, ini tracing 103 hasilnya 118 46. Kita bandingkan di sini. Nah, ini di tracing di command prompt juga sama 103 118 17846. Nah, mirip kan dengan hasil tracing di Zenmap. Oke, jadi di sini kita mendapatkan 5 port tertutup dan 4 port terbuka dari website KP Futures. Baiklah, selanjutnya kita melangkah ke praktikum terakhir, praktikum keempat, di mana kita membahas mengenai vulnerability scanning. Jadi vulnerability scanning itu adalah proses untuk mengetahui kerentanan dari suatu sistem atau website yang dimiliki oleh target. Tujuan utama dari vulnerability scanning ini, jadi pelaku itu ingin mengetahui kelemahan dari sistem yang dimiliki targetnya sebelum melakukan serangan. Jadi nanti pelaku itu sudah mengetahui titik-titik kelemahan dari sistem tersebut, jadi dia lebih gampang menyusupi sistemnya. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian simulasinya, di mana pada praktikum kali ini itu kita menggunakan software OASP. Kita langsung buka saja. Kita langsung buka. Kita tunggu beberapa detik untuk buka aplikasinya. Nah, ini kita coba start. Nah, ini ada automated scan. Kita klik, kita masukkan URL dari website yang akan kita lakukan scan. Ini saya menggunakan website kavapriority.com. Kita langsung attack. Nah, ini kita sudah melakukan proses attack. Oke, ini mana? Ada beberapa port yang terbuka, beberapa port yang tertutup. Nah, ini kita bisa lihat kan ada beberapa port yang terbuka dan juga beberapa port yang tertutup dengan URI-nya itu sangat banyak. URI. Kemudian kita melangkah ke bagian alertnya, dimana di bagian alert kita bisa lihat sini. Kita coba sini. Nah, ini merupakan kodingan dari website itu sendiri, website yang telah kita lakukan scanning. Jadi proses scanning ini selain mendapatkan kelemahan dari sistemnya, kita juga mendapatkan beberapa kodingan pada bagian tampilan dari websitenya, dimana kini kita lihat klik respon. Nih, jika ada yang ditandai seperti ini, berarti ini merupakan alert dari sistem ini. Coba kita bagian sini. Kita cari apakah ada alert lain. Nah, ini ada beberapa alertnya. Nah, kemudian kita coba melakukan scanning, tetapi menggunakan cara yang berbeda. Oke, kemudian kita melakukan scanning secara manual explore, mana kita masukkan URL-nya HTTP. Coba kita http www.com. Coba launch browser, apakah dapat. Nah, ini kita langsung masuk bagian browsernya. Nah, ini kalau menggunakan manual scanning itu, ini tampilannya seperti ini.
kita bisa lanjut ke continue to your target. Nah di sini, kita bisa melakukan penyerangan secara satu persatu. Jadi perbedaan dari automated scanning dengan manual scanning itu sangatlah berbeda. Jadi untuk automated scanning itu dia melakukan scanning tetapi secara menyeluruh, maksudnya dia scanning tetapi secara sekaligus. Sedangkan manual scanning itu ini kayaknya lebih bagus karena itu dia melakukan scanning tetapi sesuai kemauan kita. Kita bisa mengklik, misal kita mau melakukan scanning ini, kita tinggal pilih, mau di off juga tinggal pilih. Jadi dia itu bisa melakukan scanning tetapi secara satu persatu. Jadi untuk menunggu, untuk rincian waktu menunggunya itu singkat gitu, tidak sama dengan automated scanning. Oke, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada praktikum keempat kali ini, sekaligus menjadi penutup pada ujian tengah semester kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.